Jipang dan Raja Demak kelima yang penuh kontroversi. Ia dikisahkan sebagai pribadi yang meledak-ledak, namun di sisi lain ia menyimpan luka yang dalam. Luka itulah yang membuatnya dendam dan akhirnya ia harus mengakhiri hidup karena imbas berbagai dendam. Arya Penangsang merupakan putra Pangeran Surowiyoto atau Raden Kikin yang juga sering disebut Pangeran Sekar Sedo Lepen. Sedangkan Pangeran Surowiyoto merupakan putra pendiri Kerajaan Demak Bintoro, Raden Patah. Artinya, Arya Penangsang adalah cucu Raden Patah. Raden Patah wafat pada tahun 1518 dan tahta Kerajaan Demak diteruskan putra tertuanya, Pati Unus. Namun, Pati Unus gugur saat menyerbu Portugis di Malaka pada tahun 1521. Disinilah mulai muncul konflik di kerajaan yang menggores luka Arya Penangsang. Sebab ayahnya, Pangeran Surowiyoto, terbunuh dalam pusaran konflik perebutan tahta dengan saudaranya, Sultan Trenggono. Misi pembunuhan Pangeran Surowiyoto dilakukan putra Sultan Trenggono, yakni Sunan Prawoto. Ia mengutus Ki Suroyoto membunuh Pangeran Surowiyoto sehabis sholat Jumat. Setelah kematian Pangeran Surowiyoto, Sultan Trenggono pun kemudian menjadi Raja Demak dan berkuasa sejak tahun 1521. Ia gugur dalam ekspedisi ke Panarukan pada tahun 1546. Tahta kemudian diteruskan putranya Sunan Prawoto. Setelah Sunan Prawoto berkuasa, suasana kerajaan Demak kembali panas. Arya Penangsang tak terima, bahkan kemudian menuntut balas atas kematian ayahnya. Pada tahun 1549, Arya Penangsang mengirim utusannya bernama Rungkut untuk membunuh Sunan Prawoto yang dulu mengutus orang membunuh ayahnya. Singkat cerita, misi Arya Penangsang berhasil mengakhiri hidup Sunan Prawoto. Arya Penangsang kemudian juga membunuh Pangeran Hadiri, suami Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat merupakan adik Sunan Prawoto. Adipati Pajang, Joko Tingkir alias Sultan Hadiwijoyo yang merupakan menantu Sultan Trenggono juga menjadi sasaran Arya Penangsang. Sultan Hadiwijaya dianggap sebagai saingan terberat dan Arya Penangsang mengirim orang untuk membunuhnya. Namun, misi itu gagal. Sementara Ratu Kalinyamat merasa terpukul dan terluka atas kematian kakaknya Sunan Prawoto dan suaminya Pangeran Hadiri. Ia pun meminta adik iparnya Joko Tingkir untuk membunuh Arya Penangsang. Ratu Kalinyamat berjanji akan memberikan kerajaan Demak kepada Joko Tingkir jika berhasil mengakhiri Arya Penangsang. Joko Tingkir kemudian mengutus Ki Panjawi, Ki Ageng Pemanahan dan putranya Danang Sutawijoyo serta Juru Martani untuk melaksanakan misi itu. Menurut cerita tutur yang berkembang di Jawa, tim suruhan Joko Tingkir memanfaatkan kelemahan Arya Penangsang yang emosional. Tukang pencari rumput Arya Penangsang dipotong telinganya hingga ia begitu marah. Lalu Arya Penangsang terjebak dalam siasat Ki Ageng Pemanahan dan kawan-kawan di Bengawan Sore. Arya Penangsang meladeni tantangan para utusan Joko Tingkir ini dan langsung mengendarai kuda jantannya yang berwarna hitam bernama Si Gagak Rimang. Tim suruhan Joko Tingkir mengumpankan Danang Sutawijoyo untuk menantang Arya Penangsang. Sutawijoyo mengendarai kuda betina sehingga kuda Arya Penangsang yang jantan sulit terkendali karena birahi. Selain itu, Arya Penangsang terpancing menyeberang Bengawan Sore yang merupakan pamali dan bisa melunturkan kesaktiannya. Pertarungan antara Arya Penangsang dan Sutawijoyo pun terjadi. Sebenarnya, ini pertarungan tak imbang karena Arya Penangsang lebih berpengalaman dan sakti daripada Sutawijoyo. Namun,
Karena ia sudah melewati Bengawan Sore, maka kesaktiannya berkurang. Selain itu, ia meremehkan Sutawijaya yang saat itu begitu muda. Ditambah lagi, kudanya yang bernama Gagak Rimang birahi melihat kuda betina Sutawijaya sehingga sulit dikendalikan. Kelemahan itu dimanfaatkan Sutawijaya untuk menghujamkan tombak Kiai Pleret ke perutnya. Arya Penangsang tidak langsung mati, bahkan kemarahannya semakin memuncak dan dia berhasil mencengkeram Sutawijaya. Sayangnya, ketika perutnya terkena tombak, ususnya keluar dan ia sampirkan ke kerisnya, sehingga ketika ia mencabut keris untuk membunuh Sutawijaya, ususnya tergores oleh kerisnya sendiri. Hidup Arya Penangsang pun berakhir. Sesuai janjinya, Ratu Kalinyamat kemudian memberikan kerajaan Demak kepada Joko Tingkir. Namun, Joko Tingkir memindahkan kerajaan Demak ke Pajang dan ia bergelar Sultan Hadiwijaya. Sementara oleh Sultan Hadiwijaya, Ki Penjawi diberi hadiah tanah di Pati atas kesuksesannya mengakhiri Arya Penangsang. Sedangkan Ki Ageng Pemanahan dan putranya Danang Sutawijaya diberi tanah Mataram. Kelak, Sutawijaya mengubah Mataram dari kadipaten menjadi kerajaan Mataram dan ia bergelar Panembahan Senopati. Kisah ini lebih didasarkan pada babat tanah Jawi yang dinilai sebagai versi Pajang atau Mataram. Terlepas dari itu, Arya Penangsang memiliki sisi sejarah yang pilu. Ayahnya dibunuh dalam putaran konflik kerajaan Demak. Lalu, ia menuntut balas atas kematian itu, namun kemudian diserang oleh koalisi Sultan Hadiwijaya dan Ratu Kalinyamat hingga berakhir hidupnya. Versi lain menyebutkan Arya Penangsang tidak terbunuh. Ia bisa melarikan diri setelah terdesak oleh serangan Pajang. Sebelumnya, ia memerintahkan adiknya Arya Mataram mengungsi ke Palembang. Palembang merupakan tanah leluhur Arya Penangsang dan terah raja-raja Demak, sebab Raden Patah sang pendiri kerajaan Demak adalah putra Brawijaya V dari istrinya Siu Banci. Namun Permaisuri Brawijaya V, putri Dwarawati, selalu cemburu kepada Siu Banci. Saat Siu Banci hamil Raden Patah, ia dikirim oleh Brawijaya V ke Palembang dan diserahkan kepada adipati di sana, yakni Arya Damar. Raden Patah lahir di Palembang, kemudian kembali ke Jawa dan akhirnya mendirikan kerajaan Demak. Wajar jika Arya Mataram diminta lari ke Palembang saat terjadi konflik antara Arya Penangsang dengan Joko Tingkir. Di Palembang, Arya Mataram tinggal di Lubuk Rukam di tepi Sungai Ogan. Ia menjadi pendakwah dan mengganti namanya dengan Arya Blanga. Menurut versi ini, Arya Penangsang yang terdesak Sultan Hadiwijaya kemudian juga hijrah ke Palembang beserta keluarganya. Versi kisah ini diceritakan turun-temurun terutama di sebuah makam dekat Masjid Al-Kubro di Desa Indralaya, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Itulah yang diyakini sebagai makam Arya Penangsang. Menurut wawancara juru kunci dan masyarakat sekitar makam Arya Penangsang di Palembang, Arya Penangsang hijrah ke Ogan Ilir meninggalkan segala kekuasaan dan ambisi politik di Jawa. Ia kemudian menjadi pendakwah di Desa Indralaya, Palembang. Ia berganti nama menjadi Putu Indra atau Sariman Raden Kuning. Ia juga disebut Buyut Laye. Dialah pendiri Desa Indralaya. Nama desa itu, Indralaya, diambil dari nama baru Arya Penangsang, Putu Indra dan Buyut Laye. Kata Indra dan Laye digabungkan menjadi Indralaye yang kemudian berubah menjadi Indralaya. Berdasarkan cerita masyarakat Ogan Ilir, Arya Penangsang tidak terbunuh oleh utusan Joko Tingkir seperti dikisahkan di tanah Jawa. Ia selamat dan meninggalkan Jipang menuju Desa Indralaya, Palembang. Di Desa Indralaya itu pula Arya Penangsang tutup usia pada tahun 1611. Saat itu usianya sudah 99 tahun. Sementara menurut Babat Giyanti karya Yosodipuro,
Arya Penangsang wafat di tahun 1549, tak lama setelah kematian Sunan Prawoto. Keduanya wafat di tahun yang sama. Jelas ada dua kisah yang bertentangan tentang Arya Penangsang. Catatan-catatan yang memiliki kekuatan sejarah seputar Demak banyak dibuat oleh utusan Portugis di masa itu seperti Diogo de Couto, Manuel Pinto, dan Tom Pires. Namun, sayangnya ketika tokoh itu tak membuat catatan dan kesaksian pada periode Arya Penangsang, sehingga kisah Arya Penangsang lebih didasarkan pada babat, serat dan tradisi tutur di Jawa. Jika dari Palembang juga ada versi kisahnya sendiri tentang Arya Penangsang, juga lebih didasarkan pada cerita tutur secara turun-temurun. Entah versi mana yang lebih benar. Yang pasti, Arya Penangsang tersingkir dari percaturan politik di Demak oleh Sultan Hadiwijaya dan Ratu Kalinyamat. Di satu sisi, Arya Penangsang dikisahkan sebagai pribadi garang dan mudah marah. Namun, di sisi lain, ia adalah pribadi yang penuh luka karena ayahnya dibunuh dalam konflik politik di Demak.